Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami agar menjadi saksi-Mu yang berani. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silakan Ibu Lani. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini 20 Juli 2021. Dua pemuda yang berani mengalahkan tentara Filistin. Ayat inti terdapat dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Pada Yonatan, anak Raja Saul, Tuhan melihat seorang yang integritasnya bersih, seorang yang ia dapat dekati dan hatinya ia dapat gerakkan. Kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Pemandangan secara luar, perbuatan mereka itu adalah nekat, bertentangan dengan semua peraturan militer. Tetapi, tindakan Yonatan tidak dilakukan dalam kenekatan manusia. Ia tidak bersandar pada apa yang ia dan penyandang senjatanya sendiri dapat buat. Ia adalah alat yang Allah gunakan demi umatnya bangsa Israel. Mereka membuat rencana dan meletakkan perkara mereka di dalam tangan Allah. Kalau tentara Filistin itu menantang mereka, maka mereka pun akan maju. Kalau mereka mengatakan, "Mari," maka mereka pun akan maju. Yonatan dan pemikul senjatanya telah meminta suatu tanda dari Tuhan, dan tantangan itu telah datang. Tanda itu sudah diberikan. Kedua orang ini menaruh harapan mereka pada Allah dan maju. Tidak mudah perjalanan bagi kedua penjelajah yang berani itu. Mereka harus mendaki dengan amat sukar supaya sampai ke atas. Akan hal yang mudah bagi tentara Filistin untuk membunuh kedua orang yang gagah berani itu, tetapi tidak masuk ke dalam pikiran mereka bahwa kedua orang itu telah datang dengan maksud yang bermusuhan. Orang-orang yang heran di atas memandang terus, terlalu heran untuk menerka kemungkinan maksud dan tujuannya. Mereka memandang orang-orang ini sebagai orang-orang pelarian dan membolehkan mereka datang tanpa gangguan. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Pekerjaan yang berani ini menimbulkan kepanikan di seluruh perkemahan musuh. Di sanalah terhantar mayat 20 orang, dan kepada penglihatan musuh tampak di sana ada ratusan orang yang bersedia untuk perang. Tentara surga dinyatakan kepada tentara Filistin yang melawan itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kisah yang disampaikan dalam renungan hari ini adalah suatu cerita yang sangat menarik. Sebab bagi akal sehat manusia, hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya telah terjadi. Sebab menjadi putra dan putri Allah halaman 215 paragraf 1 menyatakan, kedua orang ini memberikan bukti bahwa mereka sedang bergerak di bawah pengaruh dan perintah seorang jenderal yang lebih daripada manusia. Siapakah jenderal yang White maksudkan?
Christ Triumphant halaman 112 paragraf 3 menyatakan, Dia yang diselimuti tiang awan memimpin mereka, dan atas perintah tegasnya mereka berkemah di tempat ini. Jenderal tentara sorga mengetahui kekurangan air di Rafidim, dan dia membawa umatnya ke sini untuk menguji iman mereka. Jenderal tentara sorga ini sudah pasti jenderal yang lebih dari manusia, sebab dia adalah pemimpin pasukan sorga. Nah, dikatakan bahwa sang jenderal tersebut diselimuti tiang awan yang memimpin bangsa Israel. Siapakah dia? Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 327 paragraf 1 menyatakan, selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Terjawablah sudah siapa jenderal yang lebih daripada manusia tersebut. Dia adalah jenderal tentara sorga, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Yonatan bukanlah nekat, tetapi bersandar pada pimpinan jenderal tentara sorga, Yesus Kristus. Sebab Yonatan minta tanda dan tanda diberikan. Bagaimana caranya Yonatan minta tanda? Yonatan berdoa. Para Nabi dan Bapa buku kedua halaman 229 paragraf 3 berkata, pembawa senjata itu yang juga adalah seorang yang penuh iman dan tekun dalam doa menyokong rencana ini, dan bersama-sama mereka telah pergi dari tenda mereka dengan diam-diam agar maksud mereka jangan ditentang. Dengan doa yang sungguh-sungguh yang dilayangkan kepada penuntun leluhur mereka, mereka telah meminta suatu tanda yang dengan itu mereka bisa menentukan bagaimana mereka harus memulainya. Baik Yonatan dan bujangnya adalah orang-orang yang tekun dalam doa, dan mereka berdoa kepada pemimpin leluhur mereka. Siapakah penuntun leluhur mereka ini? Mari kita baca dari suratnya nomor 183 tahun 1902 paragraf 18 yang berkata, Allah adalah pemimpin kita, dan jika kita memandang kepadanya, Dia akan menuntun kita menuju kesuksesan. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah pemimpin dan penuntun kita. Kepada Allah Bapa lah mereka berdoa. Namun sebagaimana yang kita sudah pelajari, kita berdoa kepada Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Sebab melalui dan di dalam Yesuslah Bapa memimpin dan menuntun kita. Lift Him Up halaman 258 paragraf 6 berkata, Kristus menjadi penuntun dan guru bagi Israel zaman dahulu, dan Dia telah mengajar mereka bahwa hidup sehat adalah upah penurutan kepada hukum Allah. Allah Bapa menuntun bangsa Israel di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang berada dalam tiang awan dan tiang api. Allah Bapa berperang untuk umatnya dengan mengutus anaknya yang adalah panglima tentara sorga. Itu sebabnya bukan Yonatan yang berperang, tetapi Yesus dan para malaikatnya. Roh Nubuat menceritakan dalam Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 230, paragraf pertama. Malaikat-malaikat sorga telah menaungi Yonatan dan pengawalnya, malaikat-malaikat telah berperang di sisi mereka, dan orang Filistin telah jatuh di hadapan mereka. Bumi bergetar seolah-olah serombongan orang banyak dengan disertai orang-orang yang berkuda, dan kereta perang sedang mendekat. Yonatan mengetahui tanda-tanda pertolongan ilahi, dan bahkan orang Filistin sekalipun mengetahui bahwa Allah sedang bekerja demi kelepasan Israel. Kegentaran yang hebat mencekam bala tentara itu, baik yang berada di lapangan dan juga yang di markas mereka. Di dalam kekacauan, sambil mengira bahwa sahabat mereka itu musuh, orang Filistin mulai saling membunuh satu dengan yang lainnya. Inilah wujud pimpinan Allah di dalam hidup Yonatan, yang Allah lihat sebagai seorang yang Allah dapat dekati dan gerakkan. Bagaimana dengan kita? Adakah Allah melihat kepada kita sebagai seorang yang Allah dapat dekati dan gerakkan? Jika kita mau, maka buka hati kita kepada kehadiran Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang menggerakkan kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebagai contoh, Testimonies for the Church volume 5 halaman 517 paragraf pertama menyatakan,
Jika Roh Kristus menggerakkan Anda untuk menulis, maka gunakan pena Anda. Tetapi jika hanya perasaan dan pikiran aktif Anda sendiri yang mendorong Anda untuk menulis, maka tahanlah sampai Roh Tuhan menekan dan menggerakkan Anda. Karenanya, pengalaman Yonatan bisa menjadi bagian kita, sebab Allah Bapa masih menuntun dan memimpin kita, yaitu melalui dan di dalam Anaknya, Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Kita menjadi berani dalam mengabarkan kebenaran kepada sesama dan dunia, sebab Yesus bersama kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran pengalaman Yonatan dan bujangnya. Hanya berdua melawan pasukan Filistin. Itu bukan karena kuat kuasa mereka, tetapi karena pimpinan-Mu ya Bapa di dalam anak-Mu, Sang Jenderal Tentara Sorga. Kiranya ini menjadi bagian kami, asal kami mau membuka hati kami kepada kehadiran Kristus, sebab Dialah yang menggerakkan kami dan memimpin kami menuju kemenangan, khususnya mengabarkan kebenaran-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.